semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para siswa dengan mata pelajaran matematika wajib. Hari ini kita mau melanjutkan materi kita minggu kemarin. Kemarin baru dasar-dasar trigonometri yang pertama tentang 3 fungsi, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, hari ini kita mau lanjut ke 3 fungsi yang lainnya, karena pada dasarnya di trigonometri itu ada 6 fungsi yang harus kalian tahu. Tapi sebelumnya kalian ingat dulu apa yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, tentang segitiga siku-siku ya. Yang paling penting adalah mengenali posisi suatu sisi segitiga terhadap sudut gitu. Nah, misalnya di sini kemarin ada sudut yang saya namakan theta, maka kita harus tahu 3 posisi sudut ya. 3 posisi sisi segitiga, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kalau misalnya di sini sudutnya, maka sisi yang berhadapan langsung dengan sudut kita namakan sisi depan. Ini. Lalu yang di depan sudut segitiga ini kita namakan sisi miring. Dan yang terakhir, yang sisanya gitu aja, gambarnya kita namakan sisi samping. Nah, dari situ kita punya 3 perbandingan kemarin, sinus theta, kosinus theta, dan tangen theta. Sinus itu sin demi sinus itu depan bagi miring, cos sami kosinus samping bagi miring, dan tan desa tangan itu depan bagi samping. Itu harus kalian ingat dulu. Jangan sampai lupa, bekalnya trigonometri cuma itu. Nah, kemudian sekarang kita kenalan dengan 3 fungsi yang baru. 3 fungsi baru itu hanya temannya sin kostan itu, jadi dia kebalikan, sin kostan itu punya kebalikan. Oke, kita kenalan ya. Ada 3 fungsi yang merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini kita kenal yang pertama dengan namanya yang kosekan. Kosekan itu biasanya disingkat dengan CSC, bisa seperti ini, atau ada yang nulis kosek, COSEC, kosek juga boleh. Jadi kosek theta gitu ya. Kosekan theta itu kebalikan dari sinus. Nih, kosekan theta adalah sepersin atau kebalikan dari sinus. Kalau sinus itu depan bagi miring, otomatis kosekan ya miring bagi depan gitu. Jadi perhitungannya tidak ada yang sulit, hanya biasa saja. Tinggal dibalik saja. Terus sekan itu biasa disingkat dengan SEC gitu. Nah, dia adalah kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus itu samping bagi miring, berarti untuk sekan itu miring dibagi samping. Tuh. Lalu terakhir ada kotangen. Kotangen biasanya ditulis dengan COT bisa, atau mungkin CTG juga bisa. Tuh ya, kotangen itu merupakan kebalikan dari tangen. Berarti kalau tangen itu depan dibagi samping, maka kotangen itu samping dibagi depan. Nanti menghafalkannya tinggal kita ingat pasangannya saja. Sinus itu dengan kosekan, kosinus itu dengan sekan, dan tangen itu dengan kotangen. Tinggal kita hafalkan terus, oh sin demi berarti kebalikannya itu tadi kosekan. Kosekan berarti kebalikannya oh miring bagi depan gitu ya. Oke, biar singkat karena kemarin usulnya katanya videonya nggak boleh panjang-panjang. Oke. Nah, misalnya dengan angka. Ini angkanya asal ya, bukan dari suatu perhitungan atau mungkin dari segitiga yang khusus. Kita punya sin theta. Sin theta misalnya tadinya 3/4. Kalau misalnya sin tetanya 3/4 ya otomatis kosekannya tinggal dibalik. 3/4, 4-nya taruh atas, 3-nya taruh bawah. Jadi 4/3. Tuh, kosinusnya tadi adalah setengah. Oh, berarti sekan tetanya akan jadi 2/1. 2/1 itu kita bisa katakan bahwa dia 2. Tuh. Lalu untuk tangennya misal tangennya 5. 5 itu kan 5/1 aslinya yang nggak ditulis. Tuh. Nah, jadi kotangennya kita bisa katakan bahwa kotangen theta adalah 1/5. Tinggal dibalik. Mudah ya, materinya hanya itu kok. Tidak ada yang susah. Tuh. Yang perlu kalian ingat adalah ini, jangan sampai keliru kebalikannya.
Jadi sinus itu kebalikannya kosekan. Ini biasanya yang tertukar biasanya antara sinus dengan cos gitu. Kalau sinus itu kebalikannya kosekan, kosinus itu kebalikannya sekan, dan tangen itu kebalikannya adalah kotangen. Gini, jadi ini sesama cos, yang namanya, ini kan kebalikan ya, kebalikan itu kayak apa ya namanya? Ya kebalikan. Jadi cos itu kebalikannya ya bukan cos, kan sama-sama punya cos. Kebalikan itu ya berarti yang cos jadi nggak punya cos, gitu aja. Ini yang cos, dia tadinya nggak punya cos jadi punya cos. Nah ini punya cos, terus dibalik berarti dia jadi nggak punya cos. Biar tidak tertukar. Nah yang khusus tan kebalikannya kotangan biasanya dia tidak gampang keliru. Begitu. Nah itu untuk materinya. Sekarang kita mau ke contoh soalnya. Oke, perhatikan sekarang. Contoh soal satu saja yang kira-kira beda dengan yang kemarin. Karena kalau yang kemarin saya rasa kalian akan sangat mudah sekali ya mencari kosekannya berapa, sekannya berapa, atau kotangennya berapa. Kita buat varian soal yang sedikit lebih susah. Misalnya, tapi nggak susah, sama saja. Di sini diketahui bahwa sin A, jadi sinus A itu nilainya adalah P. P itu suatu variabel, nggak tahu berapa. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan 5 perbandingan trigonometri lainnya. Kita tadi punya 6, sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan. Tuh. Terus diketahui 1, yaitu sin. Yang dicari adalah 5 perbandingan trigonometri lainnya. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat sekarang. Lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini adalah sinus, gitu ya. Sinus itu kemarin kita perolehnya adalah sin demi depan per miring. Padahal di sini sinus A itu adalah P. Kalau sinus A sama dengan P, padahal kalau kita mau cari depan per miring itu kan berarti suatu pembagian atau pecahan. Otomatis kita buat dia menjadi pecahan dulu. Oke, kalau P ya berarti pecahannya P dibagi 1. Gitu ya. Nah, berarti P itu bertindak sebagai sisi depan dan 1 itu sebagai sisi miring. Oke. Nah, setelah dapat depan miring kita pakai segitiga bantu. Jadi kita butuh bantuan di sini. Oke. Gambarnya asal ya, boleh menghadap kemanapun. Yang penting kalian tahu sudutnya di mana dan sisi depannya siapa, miringnya siapa, sampingnya siapa. Gitu. Misalnya saya bikin atau buat sudut A di sini. Ini sudut A di sini. Otomatis saya menamai ini adalah sisi depan. Lalu yang depannya siku-siku adalah sisi miring, sedangkan sisanya adalah sisi samping. Tuh. Nah, kita tadi punya bahwa depannya itu P dan miringnya 1. Kita isikan di sini. Depannya itu P dan miringnya 1. Gitu. Karena kita itu nanti mau mencari sekan, kosekan, cos, dan lain sebagainya, maka tentu saja kita butuh sisi, yaitu sisi samping. Nah, itu kita lengkapi dulu, kita cari sisi sampingnya. Pakai apa? Tentu saja kita pakai Pitagoras. Oke, kita lihat di sini. Karena ini sisi siku-siku, ya, sisi siku-siku, maka siku-siku itu diperoleh dari sisi miring yang dikuadratkan dikurangi sisi siku-siku lainnya. Nih, jadi samping ini itu adalah akar dari ya. Miringnya berapa? 1 dikuadratkan, oke, dikurangi dengan P biarkan P, nggak usah diapa-apakan. Ini berarti P kuadrat. Dihitung yang bisa, yang nggak bisa nggak usah dihitung. Oke, di sini 1 kuadrat berarti jadi 1, P kuadrat nggak usah dihitung. Berarti hasilnya yang ini, akar dari 1 min P kuadrat. Itu sisi sampingnya. Biarkan walaupun masih jelek, kalau kayaknya susah nggak apa-apa. Biarkan di situ. Nah, terus lanjut kita tinggal mencari 5 perbandingan karena kita sudah tahu sisi depannya sudah, sisi miringnya sudah, sisi sampingnya juga sudah. Oke.
pertama kalau sudah ada sin, kita coba cari cosnya dan tangannya, lalu dan seterusnya itu. Oke, kita cari cosnya sekarang. Yang perlu diingat, cos itu samping bagi miring, berarti samping dibagi miring. Sampingnya yang kita cari ini, oke, ini samping dibagi miringnya 1. Tuh, akar 1 min P kuadrat bagi 1, ya wes, jadi akar 1 min P kuadrat. Tuh kosinusnya. Lalu kita lanjut ke tangen. Tangen itu apa kemarin? Kan desa, depan dibagi samping. Depannya itu P, sampingnya ini. Oke. Tan itu ini, depan dibagi samping. Depan P bagi akar 1 min P kuadrat. Nah, ingat kalau misal ada akar di bawah per, maka harus kita rasionalkan. Atau mungkin yang bingung dengan kata-kata rasionalkan, loh, dikalikan dengan akarnya tadi, akar per akar. Nih, kayak waktu SMP dulu. Jadi kalau P dikalikan dengan akar 1 min P kuadrat, kan nggak bisa dikalikan. Ya udah ditulis lengkap, P akar 1 min P kuadrat. Nah, yang bawah akar dikalikan akar. Ini kan selalu sama ya. Sama saja kita menghilangkan akarnya. Berarti 1 min P kuadrat. Jadi hasilnya yang ini, tangan A. P akar 1 min P kuadrat per 1 min P kuadrat. Tuh. Itu cos sudah, tangen sudah. Kita lanjut ke yang kebalikan tadi. Jadi kita mulai dari kosekannya. Ingat, kosekan itu kebalikannya sin. Nah, kalau sinnya itu P atau P per 1, maka kosekannya tinggal balik 1 per P. Sudah jadi. Itu ya. Lalu setelah kosekan kita punya sekan. Sekan kebalikannya cos. Kalau cosnya itu akar 1 min P kuadrat per 1, maka sekannya dibalik 1 per akar 1 min P kuadrat. Ini. Tuh. Oke, kita dari asalnya ya tadi biar nggak bingung. Nah, berarti karena pecahan, penyebutnya berupa akar, kita rasionalkan lagi seperti ini. Oke, 1 dikali akar masih tetap. Satunya mau ditulis silahkan, nggak juga silahkan. Lalu di sini ada akar, akar dikali akar hilang. Oke, karena dalamnya sama. Sehingga tinggal kita tuliskan 1 min P kuadrat. Jadi sekan A di situ adalah akar 1 min P kuadrat dibagi 1 min P kuadrat. Tinggal yang terakhir yaitu kotangen. Nah, tadi sudah dapat tangen ya dengan perhitungan ini. Tangen itu kan aslinya tadi P per akar 1 min P kuadrat karena depan bagi samping. Nah, otomatis ini samping bagi depan. Sampingnya yang akar 1 min P kuadrat, depannya yang P. Nah, sehingga kotangen A itu akar 1 min P kuadrat dibagi P. Nah, itu dia contoh yang agak sedikit mungkin kalau melihat sekilas kalian akan berpikir kalau soal itu susah, tetapi sebenarnya tidak. Karena di sini hanya penulisannya saja, kita melibatkan variabel itu jadi kayak agak ruwet gitu, tapi enggak, mudah. Nanti diganti angka-angka apapun bisa, enggak mesti P gitu ya. Itu berlaku kalau dia merupakan variabel. Kalau misalnya di sini tadinya sudah misal 2 per P atau apa ya, berarti tidak langsung depannya siapa, miringnya siapa, tinggal kita cari apa yang belum ada. Oke, begitu mungkin materi hari ini cukup itu saja. Nanti kalian lanjut ke latihan soalnya agar memastikan kalian paham apa yang kita pelajari hari ini. Kalau ada kesulitan jangan ragu untuk bertanya. Kita jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Hai teman-teman, kita sama-sama belajar agar nanti kita jadi orang yang pintar. Yo!